Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala lailatul qadri fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat ikhwan wal akhwat abuya dimanapun berada, kita di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, marilah kita senantiasa menghidupkan dengan ibadah. Sebagaimana Nabi SAW meriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir Ramadan. Beliau mencari malam daripada malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, yang mana Nabi menganjurkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka kita pun sebagai umatnya mengikuti dan menyontoh sebagaimana Nabi diutus sebagai uswatun hasanah min kaulin au fi'lin au sifatin, dari perbuatan beliau, dari perkataan beliau, dari sifat beliau kita mengikuti. Maka nanti janji Nabi SAW dalam riwayatnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang sudah mencintaiku kana ma fil jannah, maka pasti mereka bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir di tahun 2020 1441 Hijriah, di suasana pandemik virus corona dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia, kita jangan berputus asa. La tai'asu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah sangatnya luas. Maka di akhir daripada Ramadan ini, kita bersemangat di dalam ibadah, walaupun di dalam rumah kita, di tempat kita masing-masing, kita hidupkan malam-malam tersebut. Bahkan dalam kitab, beberapa kitab dijelaskan, kalau pada malam tersebut malam Lailatul Qadar, kemudian kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam suatu riwayat yang sahih, beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menghidupkan ibadah dengan berdiri salat, membaca Al-Quran, bersolawat, dan itu Lailatul Qadar, dan pada malam itu ternyata malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah berlalu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yang wa ma ta'akhir, dosa yang akan datang. Begitulah anugerah dari Allah yang Nabi SAW sabdakan, maka jangan kita mensia-siakan. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Semua tidak ada yang bisa tahu. Bahkan Nabi SAW merahasiakannya. Bahkan ulama-ulama juga tidak ada yang bisa tahu kepastiannya. Tapi ada beberapa prediksi dari seorang ulama yang besar, yang terkenal, yang mempunyai kitab yang dipakai seluruh dunia dalam mengkajinya, di Hadramut, bahkan di seluruh dunia, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang dinamai kitab Ihya Ulumuddin, yang bernama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menyebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, dinukil oleh Syekh As-Said Abi Bakar Al-Masyhur di dalam kitab I'anatul Talibin. Alhamdulillah, tahadus bi ni'mat, kita bersyukur kepada Allah, kita sempat belajar di Hadramaut, di negeri Yaman, di kota Tarim, yang mana kita langsung bertemu dari cucu langsung pengarang kitab I'anatul Talibin yang bernama As-Said Abi Bakar Al-Masyhur. Cucunya langsung mengijazahkan kitab tersebut. Dan di dalam jilid kedua, halaman 257, baris kelima dari bawah, disebutkan oleh komentar Imam Ghazali, fa in kana awwaluhu yaumal ahad awil arbia fahiya lailatu tis'a wa ishrin. Kalau kita awal puasanya dimulai di hari Minggu atau hari Ahad dan hari Rabu, maka insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumal itsnin, kalau itu Ramadan awalnya kita berpuasa di hari Senin, fahiya lailatu ihda wa ishrin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumut thulatsa awil Jumat, kalau kita mulai puasanya di hari Selasa atau di hari Jumat, fahiya lailatul sab'a wa ishrin, maka insyaallah Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam ke-27 Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumul khamis, kalau kita awal puasanya berpuasa di hari Kamis, maka fahiya lailatu khamsa wa ishrin, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 25 Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumats thulatsa,
Fa in kana awwalu yaumus sabat, kalau kita awal puasanya berpuasa di hari Sabtu, fa insyaallah fahiya lailatul thalatha wa isyin, maka jatuh malam Lailatul Qadar pada malam ke-23. Ini komentar ulama yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid kedua halaman 257 baris kelima dari bawah, yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Tapi semua malam kita hidupkan di akhir daripada Ramadan. Ini hanya komentar dan prediksi daripada Imam Ghazali, seorang ulama besar. Tapi bagaimana Nabi SAW di akhir-akhir daripada Ramadan ini, beliau ketika bertemu dan beliau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW wa aikadha ahlahu, beliau membangunkan semua keluarganya untuk menghidupkan ibadah pada malam tersebut. Kenapa? Karena sayang kalau kita pada malam tersebut Lailatul Qadar, keluarga kita tidak beribadah dan tidak kita bangunkan sebagaimana Nabi mencontohkan, maka kita akan menyesal dunia sampai akhirat. Kenapa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada apa malam Lailatul Qadar tersebut? Allah melanjutkan dalam ayatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi, kita hitung 1000 bulan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Maka kalau kita beribadah pada malam tersebut, maka kita seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Kita baca Quran, kita sholat, kita sholawat, kita diri, kita sodako, kita berinfak, membantu orang, menghidupkan malam, maka seperti kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka janganlah menyia-nyiakan malam-malam tersebut. Lalu bagaimana komentar para ulama tentang bagaimana ciri kalau memang itu terjadi malam Lailatul Qadar? Sebagian ulama mengatakan itu suasana terang menerang. Ya, terang menerang, bulan tidak terlihat daripada cahaya bulan, tapi terang menerang. Kenapa? Karena turunnya malaikat yang membawa cahaya. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat turun ke atas permukaan bumi ini mengaminkan doa-doa hamba Allah yang sedang bermunajat pada malam tersebut. Kemudian kita tidak melihat daripada angin. Mungkin ada kita melihat pohon itu tidak terlalu keras. Ada anginnya di dalam pohon tersebut, atau tidak ada suara binatang, kukuruyuk atau lain sebagainya. Itu mungkin sebagian prediksi daripada sebagian ulama yang mengatakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi semuanya adalah semua adalah gambaran daripada alim ulama, dan kita pun harus mencontoh Nabi SAW, karena dalam riwayat yang lain Nabi wasyadda bi izari, beliau mengencapkan ikat pinggangnya, beliau mengencangkan sarungnya dengan ibadah di malam-malam tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu pada malam Lailatul Qadar, apa amalan yang saya baca? Apa yang saya munajatkan? Apa yang saya amalkan?" Maka Nabi SAW bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan, perbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berdoa, bermunajat doa ini yang meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena Allah zat maha pengampun dan zat maha penyayang. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar sebagai amal ibadah kita, karena umur umat manusia, umatnya Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun saja. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ada yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi umatnya Nabi Muhammad walaupun sedikit Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita setiap tahun bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita bisa melebihi ibadahnya umat-umat daripada sebelum kita, daripada umat sebelum Nabi Muhammad. Barakallahu lana wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.